Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik, Gimana hari ini, sehat? sehat. Sehat. Bu Andi sepertinya cerah sekali hari ini. Hari ini alhamdulillah sehat sudah. Bantuannya udah dicairkan Bu Sudah di alhamdulillah, ATM. makanya cerah hari Oh ini. gitu. Beras sudah dapat, uang sudah dapat, alhamdulillah, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan P2K2 ya Ibu ya. P2K2 masih ingat kan? Ya, Ya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Nah, ibu-ibu pernah nggak di sekitar ibu-ibu melihat ada penelantaran anak atau eksploitasi anak? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan saya tadi, tahu nggak arti dari penelantaran dan eksploitasi? Bu Andi? eksploitasi. Ya, penelantaran dan eksploitasi. Itu adalah itu yang di lampu merah, budak-budak pegawai kan jual tisu barang itu kan eksploitasi itu namanya. Mempekerjakan Anak anak di bawah umur. di bawah umur. Ya, Bu Widya, penelantaran? Ya, melantar kan Bu, misalnya kayak meninggalkan anak, kayak itu kan banyak kan Bu, ini orang tua ninggalin anaknya. Oh, gitu ya, bagus ya. Kita tepuk salut dulu ya ibu-ibu biar semangat. Ya, Ayo, tepuk salut. salut, 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 salut. salut. Oke, kita akan masuk di pembahasan penelantaran dan eksploitasi anak. Nah, tadi saya udah tanya sama Bu Ani dan Bu Widya apa arti penelantaran dan eksploitasi ya. Nah, di sini pengertian penelantaran anak adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Nah, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah, banyak ya Ibu kita lihat kasus pernah di TV ada yang menelantarkan anak jadi di rumah itu dikurung. Ada orang tuanya tapi nggak ngurusin anak, jadi rumahnya itu kayak kapal pecah karena anaknya itu seperti hidup sendiri, nggak ada orang tua, padahal orang tuanya ada dan berada ya, nggak bukan dari keluarga yang tidak mampu, tapi rumahnya kan, pernah nggak Ibu dengar kasus itu yang rumahnya di komplek yang orang-orang Oh iya, ya kan? ada Bu. dosen ya kalau nggak salah orang tuanya ya. Nah itu Bu, jadi kasus penelantaran anak ini tidak hanya terjadi pada masyarakat menengah ke bawah, tapi juga banyak terjadi di masyarakat yang menengah ke atas juga ada terjadi. Jadi itu tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Jadi anak mau apa terserah, keluar rumah nggak pulang-pulang, nggak dicari, itu termasuk penelantaran juga. Di lingkungan Ibu ada yang kayak gitu? Ada yang ibunya tuh meninggalkan aja Bu, kayak kabur kayak gitu, minggat. Oh, jadi anaknya sama siapa sekarang? Anaknya sama suaminya karena miskin tadi kan ditinggalkan. Jadi itu karena nggak tahan hidup miskin ya Bu ya. Jadi ninggalin anak sama suami. Bu Andi pernah lihat? Pernah. Nah jadi ini contoh-contoh penelantaran. Nah ini Bu, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Seperti yang kasus yang di TV itu kan dia anaknya makan makanan basi yang ada karena kan lapar, nggak dikasih makan. Jadi makan yang ada di situ, yang sudah expired dan lain-lain. Tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah ini termasuk semua kan, jadi di rumahnya itu yang kayak kapal pecah, udah kayak nggak ada bentuk rumah lagi kan.
Nah, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain, dikurung dalam rumah. Gimana dia bisa main kan? Tidak diizinkan sekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Nah, dan lain-lain ini ya Bu ya. Jadi menelantarkan anak itu termasuk tidak melakukan kewajibannya sebagai orang tua. Ya, itu tidak memberikan hak anak, hak sekolah, hak berobat, hak bermain. Jadi itu termasuk penelantaran. Nah, ini akibat penelantaran. Penelantaran ini Bu berakibat anak putus sekolah, kurang gizi, celaka, luka atau sakit, digigit binatang, sering ketakutan atau tidak berani, kemampuan berbahasa rendah, anak merasa tidak aman, susah bergaul, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Nah, kenapa ini berakibat yang seperti saya disebutkan di sini? Karena Bu, kalau misalnya anak ditelantarkan, dia jadi nggak sekolah, otomatis dia putus sekolah, kurang gizi, gimana dia mau beli kebutuhan gizinya terlengkapi kalau makanannya aja dia bodo amat, mau makan mau enggak terserah, gitu kan? Dia makannya jadi yang di depan mata, celaka, luka atau sakit. Bahkan pernah ya ibu-ibu ya yang di TV itu kasus penelantaran orang tua atau yang terjadi di panti asuhan. Jadi anak-anak panti asuhan itu kayak sakit semua karena makannya kan makannya dikasih makan yang sembarangan, terus sakit karena ternyata ada anak yang sakit gak diobatin, jadi menular yang lainnya, jadi sakit semua. Nah, sering ketakutan atau tidak berani ini karena akibat misalnya penelantaran yang kayak tadi dikurung dalam rumah, dia nggak pernah berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau lihat orang lain itu dia takut. Yang karena terkurung dalam rumah itu, apalagi ditambah kekerasan orang tuanya. Misalnya dia dimarahin atau dipukulin, jadi dia trauma kalau lihat orang lain itu. Nah, terus kemampuan berbahasa rendah, ya ini juga akibat dia tidak pernah ketemu orang lain. Atau juga bisa jadi dia kan, kalau misalnya kita lihat anak-anak jalanan itu, kalau yang terlantar itu kan, anak-anak terlantar itu dia seringnya susah berkomunikasi karena ya tadi kan jarang diajak orang ngomong kan. Merasa tidak aman, susah bergaul, dan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Itu membentuk suatu trauma di diri anak yang ditelantarkan. Nah, ini bagaimana cara mencegah penelantaran? Jadi sebelum kita ngomongin ke anak orang lain, kita posisikan ke anak kita ya Bu ya, jangan sampai kita menelantarkan anak kita sendiri dengan cara memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Terus meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Nah, ini Bu kadang-kadang yang banyak terjadi. Orang tuanya sibuk dengan pekerjaan dan sibuk dengan handphone. Jadi anaknya terbengkalai, itu termasuk dengan penelantaran juga Bu. Banyak kan sekarang orang tuanya main HP terus, anaknya nggak diperhatiin. Nah, terus berbagi tugas dalam mengasuh anak. Nah, ini kadang-kadang karena ada ayah yang beberapa yang sering terjadi itu ayahnya taunya kerja, jadi ibunya yang ngasuh anak itu cuma hanya tugas ibunya. Jadi anaknya ini kalau ibunya lagi ada pekerjaan rumah, misalnya nyuci, masak, anaknya sama siapa? Ya, sama siapa? Sama pengasuh. Ibu ada pengasuh? Nggak ada. Nah, posisikan kalau kita tidak ada pengasuh, jadi anak kita jadi nggak ada yang ngurus kan? Terus mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan perkembangan anak, dan lain-lain ini Bu ya. Nah, Ibu bisa baca ya. Jadi ini Bu cara mencegah penelantaran. Ini bisa kita praktekkan untuk anak kita sendiri. Jadi kita jangan sampai menelantarkan anak kita secara tidak sadar. Kita sudah menelantarkan anak kita dengan
oh sibuk dengan pekerjaan, sibuk main HP gitu ya. Terus pengertian, nah sekarang pengertian eksploitasi anak. Tadi Ibu Andi ya yang jawab, eksploitasi anak itu memperkerjakan anak. Nah jadi ini Bu, kalau di sini eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Jadi eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, jadi dipaksa. Kalau misalnya Bu, anak Bu Andi, Ma, aku mau kerja untuk bantu Mama jualan. Nah, itu dengan kemauan dia sendiri kan, itu tidak termasuk eksploitasi Bu. Tapi kalau misalnya ibu yang nyuruh, nah kamu harus jualan, harus ini ya sampai habis ya, jangan pulang kalau belum habis, itu sudah termasuk eksploitasi. Karena mungkin saja dia nggak mau Bu, karena dia mau main, tapi ibu paksa jualan, nah itu termasuk eksploitasi. Tapi kalau dengan kemauan dia sendiri mau bantu ibu, itu tidak termasuk eksploitasi, karena ini eksploitasi ini tanpa persetujuan korban Bu. Jadi harus digarisbawahi ya, kalau misalnya kita lihat anak, ada anak yang berjualan atau anak yang bekerja, kita tanya dulu, ini kemauan dia atau disuruh orang tua. Kalau kemauan dia berarti tidak termasuk eksploitasi, mungkin dia mau membantu meringankan beban orang tuanya. Nah, jadi tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Banyak Bu ya yang punya anak gadis terus dijual sendiri sama orang tuanya untuk misalnya ada utang orang tuanya, jadi untuk melunasi utang itu ya terpaksa dia menjual anaknya untuk menghasilkan uang. Nah, contoh-contoh eksploitasi, kalau pemanfaatan tubuh anak, jadi anak ini yang dilacurkan, pornografi anak, anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Pernah nggak Ibu? Kalau yang di mana Bu? Di lampu merah. lampu merah arah Kuto itu ya Bu ya? Yang ada anak disabilitas di kursi roda didorong-dorong buat minta-minta, itu termasuk eksploitasi Bu. Kasihan kan? Belum tentu si anak mau panas-panas didorong-dorong, kan karena dia tidak berdaya. Jadi kalau di mana dia didorong ya udah, itu kan belum tentu dia mau Bu. Kalau dia bisa ngomong, kalau dia bisa melawan, dia pasti nggak mau kan. Nah itu termasuk eksploitasi anak untuk memanfaatkan rasa iba orang lain untuk mendapatkan uang. Nah, pemanfaatan tenaga ini memperkerjakan anak ya dengan pekerjaan yang berat. Contohnya memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah. Ini banyak banget Bu ya, anak jadi pemulungnya dan sebagainya. Terus pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Jadi perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Anak dijual untuk bayar hutang dan lain-lain. Nah ini kita banyak Bu sekarang lihat di sosial media, di bawah umur sudah dinikahin sama yang umurnya kayak cocok lebih kayak kakeknya, tapi kakek itu kaya. Jadi ya kita tahu lah pasti ya ini soal uang ya kebanyakan, tapi mungkin ada yang enggak. Nah sekarang unsur eksploitasi ada keuntungannya. Jadi materi memperoleh uang, contohnya anak yang dilacurkan dipekerjakan, anak yang dilacurkan dipekerjakan, digunakan untuk mengemis dan lain-lain. Kalau bukan materi yang memanfaatkan anak mendapat status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi, contohnya anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Jadi orang tuanya juga ikut terangkat. Jadi misalnya tuh, oh si anak ini cantik Bu, jadi dinikahkan sama pejabat itu. Belum tentu si anak ini mau kan, karena umurnya ini belum cukup untuk menikah, atau misalnya dia tidak mau sebenarnya dinikahkan sama orang tersebut. Jadi yang yang mendapatkan keuntungan kan orang tuanya. Nah, akibatnya anak putus sekolah, perkembangan fisik anak terganggu, menjadi penakut, murung, menarik diri, anak terkena PMS, penyakit menular seksual, HIV atau AIDS,
banyak yang misalnya terjadinya apa ya, jadi budak seksual itu ya, yang itu sudah kecemplung, sudah terlanjur, jadi ya sudah kayak gitu kan. Jadi dia tetap menjalani pekerjaannya itu karena udah terlanjur. Nah, ini cara mencegah eksploitasi. Cara mencegah eksploitasi ini, Bu, ada di sini ada 16 ya. Nah, saya sebutkan beberapa ya. Mengupayakan anak tetap sekolah, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal, tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Nah, dan yang ini Bu ya, baca ya Bu ya. Nah, ini beberapa saat yang lalu banyak marak kasus penculikan anak. Jadi bisa untuk misalnya katanya itu untuk penjualan organ ya, organ manusia ya, yang anak-anak diculik itu, atau bisa jadi buat perdagangan ya, perdagangan manusia. Nah, atau diculik untuk ngamen ya. Jadi kayak bos-bos yang menyuruh, bos-bos yang anak-anak ngamen di jalan itu ya Bu ya, untuk biar dia jadi ada apa namanya, ada pegawainya istilahnya kayak untuk ya merekrut anak-anak untuk minta-minta di jalan gitu Bu. Nah, ini mengupayakan anak tetap sekolah dan tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Jadi Bu, kalau misalnya memang anak ibu menawarkan diri untuk membantu ibu, misalnya membantu ibu berjualan, Bu, kayaknya kalau di rumah aja jualan ibu kurang laku deh, gimana kalau aku bantu buat keliling? Kayak ada kan Bu kasus anak yang jualan jalan kote itu Bu, ini Makassar. Jadi memang dia itu kemauan, iya, atas kemauan dia sendiri Bu, tapi ya ternyata kan dia dibully kan. Nah, itu kan kemauan dia sendiri, berarti dia kalau kemauan dia sendiri, dia masih punya waktu untuk sekolah dan bermain, karena orang tuanya kan sebenarnya nggak nyuruh. Nah, ini Bu, kalau dia kemauan sendiri ya nggak apa-apa. Nah, tapi kita kasih waktu dia buat belajar dan bermain, masih ada waktunya dia untuk belajar dan bermain. Nah, ini tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan ini Bu, menghindari dia dari penculikan tadi misalnya kan. Kita kan nggak tahu niat orang itu kan, apalagi yang tidak dikenal. Jadi kalau dia sudah ada apa ya, peringatan dari kita misalnya kan, kita ajarin kalau ada orang yang tidak dikenal jangan mau diajak pergi kan, kayak gitu Bu. Jadi untuk menghindari yang kayak kasus-kasus di banyak kita dengar di TV itu ya Bu ya. Nah, kemudian ini ada manfaat akte kelahiran. Manfaat akte kelahiran ini adalah identitas anak sah, identitas sah anak. Memastikan asal-usul anak, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak, mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun, kepastian mendapatkan hak waris sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya. Jadi KK, KTP, SIM, paspor dan lain-lain harus memiliki akte. Nah, Ibu ya, biasanya kalau mau daftar sekolah anak pun harus memiliki akte. Jadi Bu, sudah punya akte semua belum anak-anaknya? Sudah. Ya, jadi sekarang kan tanpa dipungut biaya ya Bu ya buat akte ya. Kalau misalnya anak lahir langsung segera dibuatkan akte kelahiran, karena berguna untuk dia sekolah, atau misalnya kalau ya jangan sampai sakit. Kalau misalnya sakit bisa dapat, kita bisa mengurus kemarin di modul sebelumnya, mengurus apa Bu? BPJS ya, mengurus BPJS yang dari pemerintah yang gratis itu ya Bu ya. Nah, sudah sampai sini modul tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Ada yang mau ditanyakan Bu, atau ada yang mau berbagi cerita tentang modul kita hari ini? Bu Andi? Apa Bu? Gak ada. Bu Widya? Ini Bu, tetangga Bu itu Bu, ada Bu yang anaknya itu punya ibu tiri kan, yang Yeah. bapaknya itu kan nikah lagi kan, Yeah. jadi dia punya ibu tiri.
Nah, ibu tirinya itu suka mukulin dia, Bu. Ya. Jadi kita nih kan mau ikut campur nggak bisa. Jadi apa, Bu, yang harus saya lakukan sebaiknya, Bu, untuk menolong anak itu, Bu? Kalau misalnya gini Bu ya, kalau misalnya ibu kan kenal nggak Bu ibu sama yang ibu tirinya itu? Kenal, Bu, tapi ya kenal biasa aja. Kalau misalnya bisa diajak bicara baik-baik, misalnya biasa aja tuh ngobrol kayak temen kan, bisa lah kita masukin omongan sedikit-sedikit ke ibunya itu. Atau kalau misalnya ibu nggak enak, bisa minta tolong Pak RT-nya Bu. Misalnya kalau memang dia terlalu kelewatan gitu ya melakukan kekerasan anak pada anaknya itu, kita bisa minta bantuan perangkat desa Bu. Dari RT itu mudah-mudahan bisa sadar ya Bu, setidaknya jangan kalau mau marah kesel sama anak itu jangan sampai melakukan kekerasan. Nah ini Bu ya, pesan-pesan kunci dari yang saya sampaikan ini adalah tidak memenuhi kebutuhan, tidak memenuhi hak-hak anak sebagai adalah penelantaran anak. Jadi Bu, jangan sampai kita tidak memenuhi haknya. Ibu tahu nggak hak-hak anak ibu apa? Sekolah, terus mendapatkan pendidikan, ya sama aja Bu, sekolah mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih ya sayang, sandang, ya. pangan, papan ya Bu ya, memenuhi itu hak bermain, hak apa lagi Bu? hak untuk Ya pokoknya ya kasih sayang ya. Sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak, tapi dengan garis bawah ini yang tanpa persetujuan anak ya Bu ya. Kalau misalnya memang kemauan dia, ya berarti tidak termasuk eksploitasi anak. Nah, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Nah, jadi ini Bu, ada yang mau ditanyain? Gak ada? Jelas Ibu? Iya, ya. Kalau gitu, terima kasih. Sekarang modul ini udah selesai. Terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya. Lebih baik dan tahu hak-hak anak ya Ibu ya. Jadi harus dipenuhi. Jangan sibuk sendiri. Jadi anak itu punya hak untuk merasakan perhatian kita kepada anak itu ya harus diberikan Bu. Jadi jangan ibu bentak-bentak anaknya manggil sedikit ibu bentak, nanti nak ibu ini lagi sibuk gitu ya Ibu ya. Ya udah, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.